Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada bersama-sama malam hari ini. Mari saya mengajak setiap kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini saya percaya ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Datang dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk senantiasa pertolongan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Sama-sama kami bawa hati kami Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Ini setiap keberadaan kami malam hari ini. Kami mau bawa setiap rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Segala pujian dan hormat syukur kami bagi Engkau, Allah yang hidup, kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian hati kami. Engkau layak, Engkau layak terima hormat kami. Haleluya. Malam hari ini kami sama-sama mau menikmati kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Bapa, sembah puji. Haleluya. Oh, mari bersama-sama katakan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Tuhan, Kau yang layak terima amin. semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami datang menyembah-Mu Mau Tuhan, menyembah-Mu, ku selalu ku Tuhan. selalu sembah-Mu. Sebab Engkau yang Kau yang layak layak terima segala pujian dan semua hormat kami pujian. Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat hatimu, nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. mau menyembah. Segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau layak Bapa. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari hanya bagi-Mu. Memuji-Mu, Kami mau memuji-Mu. ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Kau terima yang pengagungan, Engkau terima layak semua Tuhan. pujian, Amin. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami malam hari ini. Engkau layak terima pengagungan dari setiap mulut lidah bibir kami ya Tuhan. Bagimu Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Hanya bagi nama Tuhan Yesus, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kami Engkau. puji, kami sembah Engkau. Aku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Amin Tuhan. hanya bagi Tuhan. Kami memuji Mau kebesaran-Mu. memujimu, ku selalu pujimu, Kau ku layak mau menyembahmu, Tuhan. ku selalu sembahmu. Oh, ini hati kami Kau malam yang hari ini. layak terima Pujian bagi semua yang kudus. pujian, Terima kasih Tuhan. kemuliaan Amin. hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sembah pujian kami bagi-Mu Tuhan. Oh, Dan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian, beri hormat dan hormat selamanya. kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa. Kuasa beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Mari sembah Tuhan lebih. Yes. Naikkan pujian penyembahan Yesus. Beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan
dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, kuasa beri pujian dan hormat selamanya. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Kau ditinggikan, diagungkan, Kau disembah ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi nama-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Makasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Makasih. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu.
Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima penyembahan. Oh Yesus Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, berbicara lewat kebenaran firman-Mu, dan bawa hati kami terus terarah kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini, dan semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan membaca kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk ya, untuk menjadi kekuatan buat setiap kita. Shalom Ibu Debbie, kesaksian ini saya berikan ya seperti yang saya janjikan. Apabila dalam pergumulan saya yang tersulit ini dapat saya lalui, saya berjanji bahwa saya akan memberikan kesaksian ya kepada Tuhan. Puji Tuhan Bu, saya diberikan jawaban oleh Tuhan Yesus dalam pergumulan rumah tangga saya. Saya tinggal di Jakarta dan suami tinggal terpisah di luar Indonesia. Dan ya dia berada di luar negeri. Anak-anak ikut saya ya sudah hampir 6 tahun ini saya hidup terpisah dengan suami. Dan di bulan Februari yang lalu saya dan suami mengalami putus komunikasi karena satu hal, dia memutuskan untuk tidak menelpon dan chat di WA. Berawal dari sinilah saya mulai rajin mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari channel Ibu. Tidak terasa sudah 3 bulan tidak berkomunikasi dengan suami. Memang suami kalau marah dia penyakitnya seperti itu, memutuskan hubungan, tidak mau bicara. Yang biasanya setiap hari pagi, siang, dan malam kita selalu video call, teleponan, tiba-tiba semuanya putus. Tadinya saya sangat stres dan ketakutan karena saya juga seorang ibu rumah tangga dan kebutuhan hidup sehari-hari itu ditransfer oleh suami. Sampai di titik terendah saya, akhirnya saya mencari jalan keluar. Saya menjual perhiasan saya karena saya juga harus berjaga-jaga apabila dia tidak memberi nafkah. Saya terus berdoa dan berpuasa minta pertolongan Tuhan agar Tuhan membukakan hatinya dan kami bisa berkomunikasi kembali. Saya WA dia tidak membalas, saya email juga dia tidak dibalas. Jadi komunikasi benar-benar tertutup dan hanya anak saya yang masih bisa menghubungi dia. Terus terang saya sudah berpikir yang terjelek, mungkin kami akan berpisah. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang Tuhan kalau memang Tuhan masih kasih peluang untuk kami bersatu, mohon bukakan hati dan pikirannya. Tapi jika memang Tuhan mengizinkan ya bahwa ya memang harus sampai di sini, biarlah Tuhan kuatkan saya untuk melepaskan dia karena sungguh saya tidak mau kecewa. Jadi apapun yang Tuhan berikan kepada saya sebagai jawaban, saya akan menerimanya dengan sukacita. Saya yakin Tuhan akan berikan berkat kepada saya dan ketiga anak saya. Puji Tuhan Bu, ya beberapa waktu yang lalu dia mengirimkan pesan lewat WA saya. Ya, tapi hari itu dia juga masih belum menghubungi saya via telepon atau video call. Dia baru menelpon kembali setelah beberapa hari kemudian. Puji Tuhan, Tuhan menjawab pergumulan saya. Begitu saya terima pesan di WA Bu, saya menangis dan saya bilang Tuhan, ya jikalau dia menghubungi saya,
Hanya sekedar untuk menanyakan kabar anak, saya pun tidak akan bersungut-sungut. Selama 3 bulan itu, Bu, Tuhan Yesus memberikan saya kedamaian, ketenangan dalam pikiran dan jiwa. Sehingga hari-hari saya benar-benar tidak ada rasa takut. Saya bisa tidur dengan nyenyak, bahkan waktu di awal-awal sebelum saya mendengar Mesbah Doa, Mesbah Syukur, saya percaya, percaya tidak percaya, Bu, saya sangat ketakutan. Ya, sebelum mendengar Mesbah Doa, Mesbah Syukur, saya menangis, saya gelisah. Puji Tuhan, sekarang setelah saya rajin mendengarkan Mesbah Doa, Mesbah Syukur, saya juga selalu berdoa pagi hari, malam hari. Ya, kalau merasa gelisah, siang malam pun saya berdoa sambil mendengarkan lagu-lagu pujian. Ya, saya percaya selama kita mau berjalan di jalan Tuhan, maka Tuhan akan pagari kita dengan kasih karunia-Nya dan terus berpegang pada Tuhan dalam suka dan duka. Ya, Tuhan melibatkan Tuhan ya dalam setiap perkara. Terima kasih Ibu Debbie dan seluruh tim. Tuhan Yesus memberkati kiranya pelayanan Ibu, kesaksian Ibu juga dan keluarga. Biarlah kesaksian ini bisa Ibu baca menjadi kekuatan ya. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan. Saya menjadi lebih tenang, percaya diri dan tidak mudah tersulut emosi. Ya, dan saya bertumbuh menjadi orang yang beriman berkat dari kesaksian Ibu dan khotbah-khotbah Ibu sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, dan saya juga bersyukur ya dan bersyukur Bu, Tuhan memberkati. Wow, amin, amin, amin. Saudara, puji Tuhan kita mendengarkan satu kesaksian yang begitu luar biasa. Seringkali yang namanya masalah itu kita nggak undang, tapi datang. Seringkali hidup kita ini sudah aman-aman. Ada orang yang bikin hidup kita ini nggak damai. Seringkali kita nggak merasa apa-apa, tiba-tiba ada orang merusak damai sejahtera kita. Ya, dan membuat rasanya kita ini mau ya stres, tertekan dan putus asa. Tapi kita belajar, ya memang saudara sebagai manusia kita nggak bisa hilangkan yang namanya kecewa, marah, sedih. Ya, tapi puji Tuhan waktu kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, itulah salah satu senjata kita untuk memproteksi hati kita, menjaga hati kita yang gampang untuk ya tergoyang saudara ya. Namun firman Tuhan memberikan kita kekuatan seperti kesaksian malam ini. Sebelum dulu sering dengar Mesbah Doa, Mesbah Syukur, tidak bisa tidur, gelisah, suka nangis sendiri. Tapi puji Tuhan sejak ikut Mesbah Doa, Mesbah Syukur, imannya dikuatkan, dibangun karena firman Tuhan itu berkuasa. Puji Tuhan Yesus, ajaib dan dahsyat ya. Terima kasih Bu buat kesaksiannya yang menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya. Iya baik saudara, kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 111, sekarang kita masuk 112. Ya, dan judul perikopnya bahagia orang benar. Ingat Mazmur 111 kemarin sampai 118 itu Mazmur haleluya, karena diawali dengan haleluya. Ya, dan ini penulisnya itu tidak diketahui. Mazmur 12 ini judulnya bahagia orang benar. Haleluya, dimulai dengan haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Firman ini berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kemarin malam kita sudah baca bahwa orang yang takut akan Tuhan itu ya akan dilimpahkan rezeki oleh Tuhan. Kalau kita ini takut akan Tuhan, saudara, berkat-berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Orang yang takut akan Tuhan juga akan mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Dan hari ini kita belajar ya bagaimanakah hidup takut akan Tuhan itu dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia, mereka itu suka kepada segala perintah Tuhan. Memang seringkali melakukan perintah Tuhan itu berat. Kita disuruh mengampuni orang yang menjengkelkan, disuruh mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tapi ya kita harus belajar untuk melakukan itu saudara. Ayat 2 dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kalau kita hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang benar, bukan hanya kita saja, itu akan berdampak pada anak cucu kita. Mereka akan diberkati Tuhan, kata firman Tuhan. Mereka akan perkasa di bumi, ya, karena anak cucu orang benar itu akan perkasa di bumi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat anak cucu kita diberkati, maka ayo saudara hiduplah takut akan Tuhan.
Karena begitu banyak berkat yang tersedia bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, kehormatan, kemakmuran, keamanan, bahkan kebebasan dari rasa takut. Ya, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita pasti suka mentaati setiap perintah-perintahnya. Jika kita mengharapkan banyak berkat dari Tuhan, maka kita harus hidup menghormati Tuhan dan mentaati Tuhan. Kesaksian tadi kita dengar, dulu suka nangis, stres, gak bisa tidur, tapi sejak belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan, suka kepada firman Tuhan, ya disertai Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan doanya dijawab Tuhan. Ya, ingat saudara, janji Tuhan itu orang yang hidup dekat dengan Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi dan akan diberkati. Kemakmuran, kesejahteraan akan menyertai hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak cucu kita pun dijamin oleh Tuhan. Ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Ini adalah janji firman Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu di rumahnya itu ada harta, ya, dan kekayaan, saudara. Jadi bukan berarti orang menjadi kaya itu berdosa, karena Tuhan yang berjanji, dan ayat ini dengan jelas berkata orang yang ditakut akan Tuhan itu harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Orang yang takut Tuhan, ya, Tuhan berkati, ada harta, ada kekayaan dalam rumah mereka, dan mereka hidup berbuat kebajikan untuk selama-lamanya. Bukan untuk memperkaya diri sendiri saja, ya, tapi janji Tuhan selain kita diberkati dan kita punya harta kekayaan di rumah kita, kita juga hidupnya menjadi berkat, membawa kebajikan bagi orang lain. Jadi ingat, menjadi orang kaya itu bukan dosa, kecuali kita menjadi kaya karena dari hasil dosa itu tidak baik. Tapi kalau menjadi orang kaya karena diberkati Tuhan itu harus, saudara. Sebab janji firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kalau hari ini kita belum merasakan kok di rumah saya gak ada harta, gak ada kekayaan, teruslah hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ada waktunya nanti Tuhan akan memberkati. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bukan untuk menjadi kaya, mengumpulkan harta dan kekayaan. Itu bonus yang akan Tuhan berikan ketika hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Ya, di dalam gelap terbit terang bagi orang-orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya, jadi dalam gelap terbit terang Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, tekanan, waktu kita hidup benar, takut Tuhan, maka ada jalan keluar, saudara. Sebab Tuhan menyertai orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan mujur orang yang menaruh belas kasihan, ya, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ya, jadi orang-orang yang suka menolong orang lain, berbelas kasihan, memberi pinjaman tanpa mengharapkan ganti. Saya selalu berkata, kalau ada orang pinjam uang sama kita, ya, kalau kita tidak rela memberi, jangan. Tapi kalau kita rela, tidak boleh mengharap ganti. Misalnya, saya selalu kasih contoh, memberi dengan takaran iman kita masing-masing. Kalau ada orang pinjam uang, saya boleh gak pinjam uangmu 5 juta? Kalau kita gak rela kehilangan uang 5 juta, maka jangan dipinjamkan. Mending, oh saya bisanya kasih kamu 1 juta, tapi gak usah pinjam, ambil aja. Ya, itu namanya kita menolong. Ya, karena kalau kita juga tidak rela, lalu uangnya tidak dikembalikan, lalu kita marah-marah, nagih-nagih utang di Facebook, di mana, malah jadi berdosa. Jadi mari kita belajar untuk, ya, memberi dengan kerelaan hati, memberi pinjaman, dan, ya, suka menolong orang. Dikatakan mujur, kita ini akan bernasib mujur, orang yang menaruh belas kasihan, ya. Ayat yang ke-6, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ya, jadi orang benar itu tidak akan goyah, dia berbelas kasihan dan tidak akan pernah goyah. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang benar tidak takut kepada kabar celaka. Mau seperti apapun, saudara. Hari-hari ini kita gak perlu takut melihat dunia yang bergoncang, bergejolak, perang di mana-mana. Bahkan banyak yang bilang udah mau kiamat. Ya sudah, kalau sudah waktunya mau kiamat, ya mari kita persiapkan diri. Apa yang perlu kita takutkan? Berarti sudah mau selesai dunia ini. Mari kita berjaga-jaga. Orang yang benar tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap
penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ya kita percaya, orang banyak bertanya, Bu kalau perang dunia ketiga nanti terjadi dengan perang-perang ini bagaimana? Ya sudah, berarti firman Tuhan digenapi. Sudah akhir zaman, mari kita berjaga-jaga. Ya kalau sudah memang mau kiamat ya sudah waktunya. Ayo kita persiapkan hidup kita, jangan takut. Kenapa? Karena hati kita percaya kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Orang benar itu tidak takut, hatinya teguh saudara. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ya kebajikannya terus, kita melakukan kebaikan bukan karena ada maunya. Kita melakukan kebaikan bukan supaya dinilai orang, bukan untuk dipamerkan untuk apa. Tapi ya memang karena kita sudah diberkati, kita punya hati yang mau untuk berbuat kebajikan. Dan Tuhan yang menilai itu. Ayat 10, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ya, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Orang fasik itu suka iri saudara ya. Melihat keberhasilan orang, dia sakit hati, iri hati. Lalu bikin perpecahan, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang. Itu orang fasik. Jangan kita menjadi orang fasik saudara. Tapi mari kita belajar untuk terus menjadi orang benar yang diberkati dan disertai Tuhan. Saya percaya setiap kita mau terus berlomba di hari-hari yang terakhir, akhir zaman ini. Mari saudara, saya selalu punya moto kehidupan gini. Kalau kita gak bisa jadi berkat, setidaknya jangan jadi batu sandungan. Kalau engkau gak bisa hidup ya memberi, setidaknya jangan meminjam. Kalau engkau tidak bisa menyenangkan orang, setidaknya jangan membuat orang sedih. Ya, kalau engkau nggak bisa memperkatakan yang baik, setidaknya jangan memperkatakan yang jelek. Ya, kita jaga hidup kita saudara, supaya semakin hari kita semakin bijaksana menjelang kedatangan Tuhan. Hidup kita dipersiapkan dan waktu Tuhan datang kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Firman-Mu terus mengingatkan kami agar kami hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan. Harta kekayaan ada di rumah mereka. Bahkan kebajikan akan mengikuti hidup mereka. Mereka berbelas kasihan, mujur orang yang takut akan Tuhan itu. Kami mau menikmati semua janji-janji firman-Mu. Kami mau percaya kepada firman-Mu. Kami suka akan peringatan-Mu Tuhan. Biarlah taruh hati kami untuk terus melekat kepada Tuhan. Suka melakukan firman-Mu supaya hidup kami diberkati Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami hidup menghormati Tuhan. Berjalan dalam kekudusan. Menjauhi segala dosa dan larangan Tuhan. Dan hidup melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jagai hati kami, hidup kami Tuhan. Supaya tidak ada kepahitan, kebencian. Supaya kami menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami dan sucikan kami. Keluarkan Tuhan setiap orang yang terikat dari dosa yang ingin bertobat. Tuhan beri kekuatan. Berkati Tuhan setiap mereka yang sedang terbaring sakit malam ini. Kesembuhan yang dari Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Tuhan kami percaya dalam nama-Mu ada kesembuhan. Bahkan sekalipun kami belum disembuhkan, kami tahu dan percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Bahkan hari-hari ini Tuhan, biarlah hidup kami terus mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami percaya bumi ini memang akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Kami tidak takut dengan berita apapun karena Tuhan yang menjaga hidup kami. Berkati siapa anak-anak-Mu Bapa, siap mereka yang sedang pergumulan berat, masalah keluarga, masalah keuangan, terlilit hutang piutang, masalah apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembelian terbaik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Tuhan berkati juga siap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia, bangsa dan negara kami. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah. Ampuni bangsa ini. Biarlah pertobatan terjadi di atas bangsa kami Tuhan. Berkati ke pemerintahan Bapak Presiden, Pak Prabowo, Gibran, dan seluruh kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Jauhkan Indonesia dari murka-Mu Tuhan, supaya Indonesia boleh menjadi negara yang memberkati negara-negara yang lain. Biarlah roh takut akan Tuhan sekali lagi turun buat bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa
di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatanmu tercurah bagi bangsa-bangsa. Roh takut akan Tuhan tercurah bagi bangsa-bangsa. Terutama kami berdoa buat Israel, Iran, dan terus semua negara-negara yang ada dalam konflik pertikaian. Biarlah Tuhan sadarkan para pemimpin negara untuk tidak saling membunuh, tapi saling mengasihi. Namun kalau semua tanda firman Tuhan harus digenapi, persiapkan kami umat-Mu ya Bapa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua melalui malam hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Saya mengingatkan untuk besok Kamis ya, saudara boleh datang di Mesbah Doa tanggal 19 di Citycon Sleepy, dan kita akan berjumpa kembali berdoa memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, shalom.